Kabupaten Mojokerto. Hari ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Sirojidin dari SDN Sentonorejo dan rekan saya Lavita Erni Munikasari dari SDN Pakis 2. Anis Wulandari dari SDN Balongwono. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam Bu Lavita. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Lutfi? Alhamdulillah sangat sehat, udaranya sejuk, tempatnya juga bagus. Saya sangat siap. Iya, alhamdulillah. Nggih. Untuk hari ini panjenengan kan akan melaksanakan coaching. Nanti Betul. mau coaching dengan siapa Pak Lutfi? Saya akan coaching dengan Bu Anis. Oh, iya. Iya, dengan Bu Hari Anis. ini coaching dengan Bu Anis nih. Bu Anis. Nah, sebelum panjenengan melaksanakan coaching, boleh saya berbicara sebentar nggih Pak? Oke, monggo, silakan. Nggih, mohon izin nanti saya ikut mengobservasi kegiatan coaching panjenengan dengan Bu Anis. Nanti untuk kegiatan coachingnya saya akan mengamati sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian yang kedua, nanti juga panjenengan sebagai coach sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau belum, dan juga nanti saya akan mendengarkan coaching Bu Anis Nggih. sebagai coaching apakah sudah menjawab pertanyaan yang panjenengan ajukan. Oke, siap. Kemudian nanti juga minta tolong disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Itu ya Pak Lutfi nggih. Siap Bu, siap Bu Ya. Lavita, siap. Kemudian ada yang saya tanyakan sedikit, boleh ya Pak? Monggo, silakan. Nggih. Yang Nggih. pertama, Nggih. kompetensi coaching apa yang ingin Pak Lutfi kembangkan Pak? Pada hari ini kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu ada 3 Bu. Nggih. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga ada pengajuan atau pertanyaan berbobot. Oh, Itu iya. yang ingin saya kembangkan. Ya, jadi ada Ada tiga. kompetensi yang ingin Pak Lutfi kembangkan. Hmm. Kemudian dari tiga kompetensi yang Pak Lutfi sebutkan tadi, Nggih. bagian kompetensi mana yang ingin Pak Lutfi kembangkan lebih spesifik? Spesifik. Nggih. Secara spesifik yang ingin saya kembangkan ada 2 sih Bu sebenarnya. Iya. Yang pertama ada mendengarkan aktif, kemudian ada pertanyaan berbobot. Itu yang ingin iya. saya secara spesifik Bu ya. Hari ini ingin saya kembangkan. Ya, baik sekali Nggih. Pak Lutfi. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian tujuan pengembangan apa yang Pak Lutfi inginkan pada kegiatan coaching nantinya? Oke, indikator dan tujuannya. Saya berharap coach saya nanti pada hari ini bisa menemukan solusinya. Bisa menemukan solusinya, menganalisa masalahnya sendiri, kemudian menemukan solusi dari masalahnya itu sendiri. Jadi saya hanya mendampingi saja. Itu yang saya inginkan. Oh iya, Tujuannya. baik Pak Lutfi, bagus sekali. Semoga nanti kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima amin. kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Monggo bisa dilaksanakan kegiatan coachingnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lavita. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam Bu Anis. Pak Lutfi boleh minta waktunya sedikit enggak? Saya ingin bercerita sesuatu nih. Oh gitu. Oke, boleh. Silakan Bu Anis, silakan. Monggo. Saya longgar kok. Saya ingin bercerita Pak Lutfi karena Iya. kemarin itu pikiran saya itu penuh masalah di sekolah saya ini mau saya apakan. Oh, gitu. Jadi ceritanya seperti ini Pak Lutfi. Iya, gimana ceritanya? Monggo diceritakan. Saya mempunyai siswa, dia itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, padahal sudah kelas 2. Ketika saya menjelaskan sesuatu, tentu saja dia akan telat dan terlambat untuk semua mata pelajaran karena tidak bisa menulis ataupun membaca. Jadi saya itu bingung Pak Lutfi, mau mencari yang bagaimana supaya anak ini tidak terlambat untuk pelajaran yang saya berikan seperti itu. Oke, mohon izin saya sedikit ulangi. Berarti kondisinya panjenengan ini sekarang bingung, ya, bingung dengan Bingung murid sekali. yang seperti tadi bingung. Iya. Oke, Bu Anis mohon maaf. Dari cerita panjenengan tadi sebenarnya apa sih yang panjenengan inginkan? Saya ingin siswa saya semuanya itu rata. Maksudnya rata itu yang iya. iya, rata itu ingin semuanya bisa mencerna dan mengikuti pelajaran saya dengan
meskipun tidak sempurna karena memang karakter anak kan berbeda-beda. Jadi Betul. saya ingin semua siswa itu bisa mengikuti pelajaran saya, termasuk anak yang bermasalah tadi, Pak Lutfi. Oke. Keinginan panjenengan ingin semuanya bisa aktif dalam pembelajaran begitu ya. Iya, Kemudian yang termasuk siswa yang tadi juga bisa aktif gitu ya. iya. Bu Anis mohon maaf, apa tantangan yang panjenengan hadapi dari permasalahan yang saat ini ada itu Bu Anis? Iya ada. Tantangannya Bu Anis? Tantangannya itu dari pihak sekolah, dari siswa itu sendiri dan juga dari pihak keluarga, maksudnya wali murid. Oh berarti agak kompleks ini ceritanya. Betul sekali, makanya saya bingung Pak Lutfi. Jadi untuk tantangannya untuk siswa, terkadang siswa siswanya dulu. sendiri itu males untuk apa itu, untuk memberdayakan dirinya sendiri gitu, untuk siswanya. Kemudian untuk sekolah, bukan sekolah tapi beberapa guru mapel yang ketika mereka mengajar di kelas saya yang ada siswa yang seperti itu, mereka tidak mau ribet, jadi ditinggal saja, sudah apa adanya seperti itu. Kemudian kemudian yang dari pihak keluarga, mereka itu lebih fokus pada pekerjaan. Jadi anaknya itu di sekolah ya sekolah saja, di rumah sudah dibiarkan seperti itu Pak Lutfi kalau di rumah itu. Jadi mereka untuk anak-anak itu sekolah pulang ya sudah, tidak dibahas lagi untuk di rumah. Jadi dukungan dari orang tua itu saya rasa juga kurang. Oke, jadi kebingungan panjenengan juga ada kebingungan dari rumah ya. Iya. Dari rumah, jadi di rumah tidak ada dukungan begitu kalau saya boleh katakan. Iya. Oke. Bu Anis mohon maaf, dari yang jelaskan tadi, apakah sudah ada solusi, paling tidak sedikit saja solusi yang bisa untuk cara mengatasinya lah permasalahan yang panjenengan hadapi tadi? Ada beberapa solusi yang Iya. sudah saya lakukan. Kira-kira ya? Iya. Mm. Untuk solusi untuk siswanya, selain pembelajaran yang aktif, itu saya beri bimbingan khusus Pak Lutfi. Jadi Bimbingan khusus. ketika anak-anak yang lain sudah pulang, saya itu memberi anak yang bermasalah tadi itu tambahan pelajaran. Iya betul sekali. Kemudian untuk yang guru-guru yang mapel, yang ketika memberi pelajaran karena anak ini sulit, maka lebih seperti ditinggal seperti itu. Jadi saya mendekati mereka supaya kejadian itu tidak terulang, karena motivasi untuk anak seperti itu penting. Kemudian yang untuk di rumah, saya kolaborasi juga dengan orang tua. Saya datangi orang tuanya dan menjelaskan tentang tingkat kemampuannya di sekolah, sehingga anak ini tidak tertinggal untuk dengan teman-temannya yang lain. Sehingga saya minta untuk orang tuanya juga selain mendapat pelajaran di sekolah, di rumah juga harus diperhatikan seperti itu Pak. Oke, di rumah juga diperhatikan. Bu Anis, itu tadi solusi yang menurut saya sudah sangat bagus. Panjenengan sudah, saya kira banyak sekali solusi yang terbersit di dalam benak panjenengan. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya adalah komitmen apa yang dapat panjenengan ambil untuk kedepannya ini menghadapi situasi yang tadi saya kira kompleks sekali, di sekolah ada, kemudian di rumah juga. Komitmen apa yang Jadi komitmennya saya ambil itu tujuan tadi, keinginan saya tadi, solusi tadi itu tetap saya pertahankan. Jadi saya lakukan secara kontinu, sehingga komitmen yang saya lakukan itu akan tetap terlaksana seperti itu Pak. secara terus menerus ya? Betul Bisa sekali. begitu ya, Iya, begitu. iya. Secara terus menerus bisa berlangsung, tidak hanya sekali selesai gitu Bu Betul, Anis ya? iya. Oke, Bu Anis, kalau boleh saya tahu, ketika tadi panjenengan menghadapi masalah seperti itu, siapa saja yang bisa mendukung solusi yang jenengan tawarkan tadi? Ketika di sekolah atau mungkin di rumah juga, apakah ada orang-orang yang bisa mendukung kesuksesan dari solusi itu? Menurut kalau saya ya Pak Lutfi, Iya. itu kolaborasi itu penting Pak. Jadi kita di Kolaborasi. sekolah, kita di sekolah itu kan tidak sendiri, kita adalah keluarga. Jadi tentu saja dukungan dari teman sejawat, kemudian dari kepala sekolah dan juga dari wali murid itu harus sinkron, sehingga apa yang kita inginkan itu tercapai seperti itu Pak. Siap. Bu Anis, kita ada di sesi akhir coaching kita pada siang hari ini. Kalau saya simpulkan, panjenengan sudah tadi punya ya solusi-solusi yang sangat, kalau bisa saya bilang solusinya sangat bagus loh Bu Anis.
dari permasalahan yang sangat kompleks di sekolah ada, kemudian di rumah juga ada, panjenengan tadi sudah ada solusi. Kata kunci yang saya tangkap adalah kolaborasi benar. Iya. Butuh kolaborasi dari teman sejawat, kemudian dari orang tua. Oke. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi terkait itu? Karena saya kira solusinya sudah sangat baik. Panjenengan, apa yang jenengan rasakan kira-kira pada kegiatan coaching kita hari ini? Setelah tadi menemukan solusi, saya kira. Iya. Ternyata itu ya, apa itu setelah kita berbicara dengan rekan, dengan teman tentang permasalahan kita, saya mendapatkan solusi sehingga apa yang ada di pikiranku terurai dan merasa lega. Paling tidak merasa lega. Nah, betul ya, Betul, merasa lega, lega sekali. iya. Iya. Baik Bu Anis, saya tunggu ceritanya. Saya tunggu penerapan dari kolaborasi panjenengan bersama rekan sejawat, bersama wali murid. Kira-kira itu dimulai kapan kira-kira? Minggu depan Minggu bisa, depan bisa ya? bisa. Oke, minggu depan. Kalau gitu minggu depannya lagi, saya tunggu kita ketemu lagi. Saya mau dengar semoga cerita-ceritanya lebih menarik dan solusi-solusi yang panjenengan tadi sudah ada bisa terlaksana dengan baik semuanya. Itu Pak Anis, nggih? Sebelumnya terima kasih Pak Lutfi nggih, sudah mau Sama-sama. mendengar cerita saya, kemudian tentang solusi juga curhatan saya. Terima kasih sekali. Saya juga terima kasih panjenengan sudah mau sharing-sharing dengan saya pada siang hari ini, juga banyak pembelajaran yang saya dapatkan. Saya juga ucapkan terima kasih Pak Anis. Gitu ya. Nah, terima kasih Oke, Pak Lutfi. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah tadi interaksi Ya. coaching sudah selesai nggih. Siap. Bagaimana tadi interaksi coachingnya dengan Bu Anis? Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. nggih. Setelah mengamati kegiatan coaching panjenengan dan Bu Anis tadi, Nggih. boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan ke Pak Lutfi? Monggo, silakan. Nggih. Iya Pak, apa saja yang sudah dilaksanakan tadi terkait indikator ketercapaiannya? Oke, indikator ketercapaian yang tadi sudah saya lakukan saat proses coaching adalah alur tirta yang sudah saya lakukan. Tadi tirtanya alhamdulillah semuanya bisa dimunculkan, kemudian dari coachingnya tadi Bu Anissa juga sudah alhamdulillah mampu termaksimalkan sehingga iya tadi Bu Anis tadi juga menganalisa masalahnya sendiri, kemudian menemukan solusinya sendiri. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mohon izin untuk menyampaikan catatan hasil observasi Monggo, saya nggih, terkait kegiatan coaching Pak Lutfi nggih. Nggih, nggih. Iya, tadi alhamdulillah saya sudah mendengar percakapan Pak Lutfi dengan coach Bu Nggih, Anis nggih. nggih. Itu sudah kompetensi coachingnya sudah tercapai. Jadi Pak Lutfi sebagai coach sudah mendengarkan dengan aktif bagaimana coach tadi menceritakan permasalahannya, kemudian kehadiran penuh Pak Lutfi juga sudah ada di situ, dan yang terakhir Pak Lutfi tadi sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk Bu Anis. Jadi dari pertanyaan berbobotnya Pak Lutfi yang luar biasa tadi sudah menggiring Bu Anis menemukan ide atau solusi untuk permasalahannya sendiri. Seperti itu Pak Lutfi. Terima kasih. Kemudian alhamdulillah luar biasa proses coachingnya Pak Lutfi dengan Bu Anis ini tadi. Semoga nanti kedepannya proses coachingnya lebih baik lagi. Amin. Satu pertanyaan lagi nih Pak Oh, Lutfi. ada satu Boleh, pertanyaan. nggih? Oke, siap. Silakan, monggo. Iya. Untuk kedepannya, menurut Pak Lutfi, kompetensi apa lagi yang perlu dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama tadi memperdalam tirta tadi. Oh, Alur tirtanya yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya perdalam lagi, kemudian mendengarkan dengan aktif juga, itu yang ingin saya kembangkan ke depan dengan orang-orang yang berbeda, dengan kegiatan coaching selanjutnya. Semoga saya bisa lebih memperdalam itu sih. Iya, Iya, bagus saya. sekali, luar biasa Pak Lutfi Iya. rencana kedepannya. Semoga sukses selalu untuk Pak Lutfi. Terima kasih. Kedepannya proses coaching dengan orang yang lain yang berbeda dan kegiatan coaching selanjutnya bisa selalu mengalami peningkatan Iya. dan lancar. Nggih. Oke, terima kasih Pak Nggih, Lutfi terima kasih, Bu untuk Lutfi. observasi coaching Nggih, hari terima ini. kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bu Lavita. Waalaikumsalam Bu Anis. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Anis. Bu Anis bagaimana? Alhamdulillah sehat juga. Ini Bu Lavita, ngomong-ngomong saya mau tanya ini boleh ya? Iya, boleh Bu. Mohon izin untuk mengobservasi coach dan Puji apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian sudah mengajukan pertanyaan berbobot atau belum.
dan mendengar jawaban Kuci sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan atau belum. Nanti sesuai juga dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada sedikit Bu Lavita yang saya mau tanyakan, bisa? Bisa Bu Anis, Iya. monggo. Untuk proses kucing ini, kompetensi kucing apa yang ingin dikembangkan Bu Lavita? Ya, untuk dalam proses coaching ini nantinya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk coaching. Dari ketiga itu kira-kira kompetensi apa yang paling spesifik yang ingin panjenengan kembangkan? Iya, kalau yang spesifik ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot untuk mengarahkan coaching Ibu bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian saya juga ingin menjadi pendengar yang aktif. Bagus Seperti sekali itu. ya, bagus sekali Bu Lavita. Kemudian yang ketiga, indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa? Iya, nantinya saya ingin coach saya nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Begitu Bu Ani. Oh ya, bagus Bu Lavita. Langkah-langkah yang bagus dan sempurna menurut saya. Terima kasih Bu Lavita. Ya, sama-sama Bu Ani. Waalaikumsalam. Bisa gimana mulai? Oh, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Lavita. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya tadi saya hubungi. Alhamdulillah panjenengan bisa ketemu saya. Iya, alhamdulillah Pak Lutfi. Ada apa kok tadi menghubungi saya? Aduh, saya sedang mengalami kebingungan Bu Lavita. Bingung kenapa Pak? Iya, ini kalau bisa dibilang kalau diteruskan ini hadapan saya hukum Bu. Kok sampai ke Iya. ranah hukum begitu? Bisa sampai ranah hukum. Jadi begini Bu Lavita. Beberapa hari yang lalu Iya. karena saya ngajar di kelas 5 itu ada siswa yang murid saya membawa HP. Iya. Di aturan sekolah memang tidak diperbolehkan membawa HP sampai saat ini. Bawa HP ada yang lapor, saya periksa. Nah, ketika saya periksa, saya tanya anak, "Boleh saya periksa?" Boleh. Ya. Saya cek aman, semua aplikasinya aman. Tapi kok saya masuk WhatsApp, itu di apa namanya itu namanya? Di password? Iya, di password, di sandi Bu Lavita. Kemudian saya tanya kanannya lagi, kamu sandinya berapa? Agak mengelak gimana gitu, agak mengelak gitu kan. Iya. Terus akhirnya ditunjukkanlah sandinya. Jadi saya lihat chat biasa, ternyata ada chat yang diarsipkan. Iya. Saya buka. Grupnya sih tulisannya grup game online. Saya kira sih biasa. Dalam grup begitu ya? Iya, di dalam grup WhatsApp itu Bu. Anggotanya sudah ada ribuan. Dan Iya. murid saya masuk di situ. Saya cek kok, isinya kok bukan game online. Isinya apa Pak? Isinya kok banyak video-video porno di situ. Link-linknya di situ ada yang ini. Aduh, saya gini. Wah, saya terpapar. Jadi apa? Kalau dari cerita panjenengan tadi ada siswa panjenengan yang masuk dalam grup yang grupnya namanya grup samaran gitu. Iya. Namanya game online, tapi dalamnya kok nggak online Padahal gitu loh. ternyata Aduh. di dalamnya itu yang sangat berbahaya Ya, untuk betul sekali. anak usia SD. Betul Bu Lavita. Lalu kalau boleh saya tanya ke Pak Lutfi, Iya. keinginan Pak Lutfi bagaimana terhadap murid tersebut? Keinginan saya sebenarnya gini. Saya nggak hanya murid yang sadar, Iya. tapi juga orang tua di rumah juga sadar. Karena hal-hal seperti itu kalau dibicarakan di rumah kan juga tabu. Iya. Saya harap orang tua juga ikut sadar dong gitu loh. Ikut bantu kita yang di sekolah. Kita sekolah sudah mendidik ini baik ini buruk, tapi di rumah dilepas begitu saja. Saya harap sih ada komitmen dari rumah juga dari orang tua, kemudian siswa saya juga sadar bahwa itu guru. Itu Iya, tidak iya. semestinya gitu loh. Bukan porsinya yang sebanyak itu saya kira. Iya, betul sekali Pak Lutfi. Jadi menurut Pak Lutfi, dukungan di rumah dari orang tua Nggih. untuk pengawasan anak-anak itu juga Nggih. penting ya Pak Sangat Lutfi? penting saya kira. Iya. Kemudian kalau menurut Pak Lutfi, tantangan yang Pak Lutfi hadapi untuk mengatasi permasalahan itu bagaimana? Wah, ini tantangannya ini kemarin ini gini ternyata. Setelah kita telusuri Iya. sama Bapak Ibu guru, kita ada undang-undang ITE. Oh iya, Undang-undang iya. ITE ya. Ternyata kita tidak segampang itu untuk membuka HP seseorang. Nanti HP itu masuk privasi, ada pasalnya. Iya. Ketika kita membuka HP orang, apa HP siswa kita tanpa izin, kita hanya main buka, kita dapat pasal dan kita ada ada dendanya, kemudian ada hukuman penjaranya. Itu yang
menjadi tantangan hukumnya masuk. Kemudian dari orang tua juga. Hal-hal seperti itu saya kira memang harus dibicarakan di rumah juga, tidak hanya di sekolah. Orang-orang iya, anak-anak ini banyak cerita bahwa kalau tanya hal seperti itu ya, itu dianggap tabu gitu loh. Iya. Apa belum waktunya, belum. Iya. Padahal anak-anak lo dapat semua lo dari internet, dari tadi masuk sama situ juga. Itu. Iya, Pak Lutfi. Jadi menurut cerita jenengan apa ya, kita sebagai guru itu ada keterbatasan Betul. untuk itu karena ada pasal Iya, ada hukumnya. undang-undangnya. Iya, kemudian Pak Lutfi tadi juga menjelaskan dukungan orang tua, pengawasan Betul, orang tua iya. di rumah itu yang diperlukan. Iya. Iya. Kemudian kalau menurut Pak Lutfi sendiri untuk cara mengatasinya, bagaimana ya, maksudnya dari pihak guru selain dengan orang tua bagaimana? Kalau kami dari guru ini rencananya sih kalau menurut saya ini kita kerjasama. Kalau memang guru saja kan memang sekarang sudah tidak mumpuni. Iya. Kita kerjasama dengan entah dari dekat sekolah kami kan ada bidan. Oh, Bidan iya. itu untuk masalah hal seperti itu kan lebih organ reproduksi dan sebagainya kan mereka lebih ahli. Iya. Kita juga mungkin ada di puskesmas, kita juga ada MOU, tapi kita masih belum melaksanakan banyak kegiatan. Mungkin kita bisa di situ. Iya, Kemudian ya mungkin dari orang tua juga mungkin kita akan juga kumpulkan untuk undang-undangnya itu kan undang-undang itu kan aktif kalau ada yang protes. iya. Tapi kalau dari orang tua dan anak itu juga memperbolehkan, kita tidak kena undang-undang. Iya. Nah itu yang kita butuhkan itu di situ. Jadi kolaborasi ya. Betul. Dengan orang tua. Kita butuh kolaborasi komunikasinya. komunikasi dengan baik dengan orang tua, kemudian anak-anak juga bisa dididik yang benar itu bagaimana. Bukan lidah kita yang menyampaikan, tapi dari lidah orang lain yang lebih bisa dibilang sudah expertnya. Iya, betul sekali Pak Lutfi. Bagus itu idenya. Kemudian untuk komitmen yang diambil dalam menyelesaikan masalah ini bagaimana Pak Lutfi? Kalau komitmen Bu Lafida, saya harap ini tidak hanya sekedar satu kejadian yang sekali selesai Iya. kemudian dianggap sudah tidak ada. Karena saya lihat ini sepertinya setiap tahun ada, tapi baru ketahuannya tahun ini. Saya harap solusi yang tadi sudah ada bisa dilakukan terus menerus bersama kami dengan mungkin dengan bidan, kemudian dengan puskesmas atau mungkin dengan polsek untuk sosialisasi undang-undang itu ke orang tua juga kita kolaborasi yang aktif. Iya. Itu yang saya inginkan kedepannya seperti terus ya, secara terus menerus bisa berjalan. Jadi kontinuitas nih Iya, Pak Lutfi. saya minta kontinu, nggak hanya sekali ini selesai, Iya. kemudian besok sudah nggak ada. Padahal sepertinya ini terus berjalan loh seperti Iya. itu. Itu bisa terjadi berulang-ulang. Betul. Kemudian menurut Pak Lutfi, pihak yang bisa mendukung untuk pemecahan masalah ini tadi siapa saja ya Pak Lutfi? Kalau pertama mungkin rekan sejawat, Iya. ya dari rekan sejawat kita buat skema, kemudian dari bidan dan Iya. desa, kemudian dari puskesmas dan mungkin dari polsek ini mungkin bisa Oh, bisa iya, membantu. bisa Iya, membantu karena ya. hubungannya kami kan dengan hukum. Iya, Betul, karena nanti- ini cukup kompleks ya, Iya. yang diikutkan Iya. pihak yang bisa Betul. untuk masuk ke ranah masalah ini. Nah, betul. Ya, jadi bagus sekali itu idenya Pak Lutfi. Iya. Jadi bisa apa ya, menggandeng atau mengkolaborasikan dengan banyak pihak untuk bisa membantu panjenengan menyelesaikan permasalahan. Iya. Jadi, kemudian bagaimana Pak Lutfi perasaannya ini tadi sudah bercerita ternyata kasusnya sampai cukup fatal ini Iya, ke memang ranah fatal. hukum. Betul. Alhamdulillah perasaan saya sangat lega panjenengan merespon tadi WA saya, kita bisa ketemu hari ini. Saya bisa Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Pak Lutfi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Mohon izin Bu Anis, ada yang ingin saya bicarakan. Boleh Bu ya? Siap. Mohon izin saya sebagai observer hari ini ingin mengobservasi panjenengan sebagai coach pada kegiatan coaching hari ini. Apakah kegiatan nanti sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum? Sudah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan jawaban dari coaching. Kemudian Bu Anis yang ingin saya sampaikan juga, apakah pada nanti kegiatan coaching panjenengan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching? Yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bu Anis, mohon izin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh Bu? Silakan. Oke, alhamdulillah. Begini Bu Anis, yang pertama,
kompetensi coaching apa yang ingin panjenengan kembangkan pada hari ini? Saya ingin mengembangkan 3 hal Pak, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Oke, mohon izin saya lanjutkan pertanyaannya Bu Anis ya. Silakan. Kemudian bagian kompetensi mana yang ingin spesifik panjenengan kembangkan? Yang spesifik. Saya ingin Iya. mengembangkan 2 hal, Oke, 2 hal. yaitu menjadi pendengar yang aktif, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot. Itu Pak yang saya kembangkan. Siap. Kemudian ini pertanyaan terakhir. Indikator tercapaian apa dan tujuan apa yang ingin Anda kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Saya ingin menyelesaikan, membuat solusi untuk kunci saya, menyelesaikan ya? masalah. Ya. Oke, siap. Demikian Bu Anis pada kegiatan hari ini. Saya sebagai observer hari ini mohon izin untuk mengobservasi panjenengan nanti sebagai coach dan coach panjenengan. Siap. Oke, terima kasih atas kerjasama Bu Anis. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anis. Waalaikumsalam Bu Lavita. Iya Bu, mohon izin apakah ada waktu sebentar saya ingin berbincang-bincang dengan Bu Anis. Oh, tentu saja, boleh silakan. Apa yang mau diceritakan Bu Lavita? Iya Bu Anis, jadi gini, saya ada sedikit permasalahan di kelas saya Bu, di kelas 4. Permasalahannya seperti apa? Bisa diceritakan? Iya, jadi gini Bu Anis, ada beberapa murid saya itu yang terlihat tidak fokus ketika pembelajaran. Jadi ada yang terlihat seperti melamun, ataupun juga terlihat saat saya mengajukan pertanyaan, mereka itu tidak bisa meresponnya dengan baik. Jadi tidak bisa menjawab pertanyaan saya, kemudian mungkin hanya menganggukkan kepala atau menggelengkan kepala. Jadi saya kan melihat kalau mereka itu tidak fokus dalam pembelajaran. Jadi ada juga yang beberapa itu menurut saya pemahaman untuk materi yang saya berikan itu cukup lemah. Seperti itu. Jadi dari permasalahannya Bu Lavita itu kira-kira apa keinginan Bu Lavita dari siswa-siswa tersebut? Iya Bu Andi, jadi saya ingin siswa-siswa saya itu bisa mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan baik. Jadi mereka bisa mindfulness untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Jadi bisa fokus dengan apa yang saya sampaikan dan juga aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Keinginan Bu Lavita itu sudah cukup bagus. Kemudian tantangannya Bu Lavita untuk mencapai keinginannya tadi itu seperti apa? Iya Bu, tantangan yang saya hadapi sepertinya dari beberapa murid saya yang tidak fokus dalam kegiatan pembelajaran itu, mereka itu ada yang sebagian tidurnya terlalu larut malam. Jadi mungkin karena kebanyakan game ataupun menonton televisi, akhirnya mereka tidurnya terlalu larut malam. Dan juga ada yang sebagian itu tidak sarapan sebelum berangkat sekolah. Akhirnya mereka tidak fokus dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Kemudian ada juga sebagian dari mereka memang daya serapnya yang menurut saya lemah gitu. Terus Bu Lavita, di sekolah nih jenengan itu dari permasalahannya jenengan ceritakan tadi itu, menurut Bu Lavita sendiri nih cara mengatasinya seperti apa? Iya, kalau saya inginnya yang pertama kalau untuk yang tidak sarapan dan juga tidurnya terlalu larut malam itu saya ingin mengkomunikasikan kepada anak-anak di kelas 4 bagaimana pentingnya sarapan itu, karena memang sarapan itu sangat membantu fokus dalam kita beraktivitas. Kemudian saya juga akan mengkomunikasikan bagaimana dampak yang mereka terima kalau mereka tidurnya terlalu larut malam. Selain itu saya juga berencana ingin berkomunikasi dengan orang tua, karena bagaimana juga ya Bu Anis, kalau di rumah itu mereka kan yang mengawasi dan mendampingi itu orang tuanya. Jadi saya perlu untuk berkomunikasi juga dengan orang tua. Kemudian kalau untuk yang menurut saya daya serapnya itu memang lemah, saya akan memberikan bimbingan secara khusus Bu Anis. Oh, seperti itu. Itu sudah bagus loh Bu Lavita. Kemudian untuk komitmen yang diambil supaya itu berjalan dengan baik seperti apa? Iya, jadi saya akan melibatkan beberapa pihak ya Bu, itu tadi seperti orang tua dan juga rekan sejawat serta kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatan
yang mengajar di kelas saya seperti guru PJOK, kemudian guru agama dan juga guru bahasa Inggris supaya bisa mendukung apa yang saya laksanakan. Dan saya juga akan berusaha menjalin kolaborasi dan komunikasi yang baik dengan orang tua supaya bisa mendampingi dan mengawasi putra-putrinya agar bisa rutin sarapan, kemudian mereka juga tidak tidur terlalu larut malam, dan bahkan kalau bisa orang tua atau keluarga di rumah itu membantu untuk putra-putrinya itu belajar di rumah didampingi supaya bisa membantu kalau ada kesulitan yang dirasakan oleh murid. Seperti itu ya Bu Lavita ya. Iya Bu Ani. Dari cerita awal sampai akhir, Bu Lavita merasa enggak kalau sudah mencari solusinya sendiri? Iya Bu Ani. Nah, ya itu sudah bagus, sudah luar biasa ya. Sudah bisa bercerita kemudian mencari solusinya dengan sendirinya. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Iya, saya rasa sudah cukup Bu Anis. Terima kasih ya Bu Anis atas waktunya dan kesempatan saya jadi lega bisa berbincang-bincang dengan panjenengan dan juga bisa merasa yakin untuk melaksanakan ide atau solusi tadi. Iya. Terima kasih Bu Anis. Sama-sama Bu Lavita. Bu Anis, bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah lancar Pak. Saya tadi proses coachingnya sama Bu Lavita. Oh, benar. Alhamdulillah kalau lancar. Setelah saya amati dari kegiatan coaching panjenengan tadi bersama Bu Lavita, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh Bu ya, saya tanyakan ya? Silakan. Oke. Baik, Bu Anis, apa saja yang sudah dilaksanakan terkait indikator ketercapaiannya tadi? Terlaksanya tadi sudah sesuai dengan alur tinta, Oke. dan juga menggali potensi dari kunci Pak Lutfi. Dari kunci tadi ya? Iya. Oke. Bu Anis, mohon izin saya menyampaikan catatan hasil observasi saya Silakan. berbasis data yang sudah saya amati tadi panjenengan bersama Bu Lavita. Yang saya amati ya dari percakapan panjenengan dengan coachingnya Bu Lavita, panjenengan sudah melakukan kehadiran penuh dalam kegiatan coaching tadi. Panjenengan juga mendengarkan dengan sangat aktif, kemudian panjenengan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya lihat tadi coachingnya juga dari pertanyaan yang diajukan, coaching sendiri yang menganalisa. Itu tadi yang saya sangat salut dengan panjenengan. Coaching menganalisa, kemudian panjenengan juga mampu menggiring coaching untuk menemukan jawabannya sendiri. Itu yang saya ingin sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sangat luar biasa pada proses coaching hari ini yang sudah panjenengan lakukan bersama Bu Lavita. Iya. Kalau boleh satu lagi yang ingin saya tanyakan Monggo. ke depan, apa lagi yang ingin panjenengan kembangkan? Sepertinya lebih mendalami alur tinta lagi Pak. Alur tirta ya, Alur tintanya. gitu ya. Berarti mungkin lebih dalam lagi untuk mendalami tirta gitu ya, alur tirta Ya, siap. tadi. Baik Bu, terima kasih saya ucapkan panjenengan sudah melakukan coaching hari ini dengan Bu Lavita. Saya mendengarkan juga, saya juga banyak belajar, sharing-sharing pengalaman tadi. Juga saya sudah melewati banyak sesi tanya jawab, sangat luar biasa. Terima kasih saya ucapkan semoga sukses dengan kasih. kegiatan coaching-coaching selanjutnya bersama orang-orang baru dan tokoh-tokoh besar lain. Terima kasih. Lebih Terima semangat. kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Anis, bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar, Bu? Alhamdulillah lancar Pak. Saya tadi proses coachingnya sama Bu Lavita. Oh, benar. Alhamdulillah kalau lancar. Setelah saya amati dari kegiatan coaching panjenengan tadi bersama Bu Lavita, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh Bu ya, saya tanyakan ya? Silakan. Oke. Baik, Bu Anis, apa saja yang sudah dilaksanakan terkait indikator ketercapaiannya tadi? Terlaksanya tadi sudah sesuai dengan alur tinta, Oke. dan juga menggali potensi dari kunci Pak Lutfi. Dari kunci tadi ya? Iya. Oke. Bu Anis, mohon izin saya menyampaikan catatan hasil observasi saya Silakan. berbasis data yang sudah saya amati tadi panjenengan bersama Bu Lavita. Yang saya amati ya dari percakapan panjenengan dengan coachingnya Bu Lavita, panjenengan sudah melakukan kehadiran penuh dalam kegiatan coaching tadi.
panjenengan juga mendengarkan dengan sangat aktif, kemudian panjenengan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga saya lihat tadi coachingnya juga dari pertanyaan yang diajukan, coach sendiri yang menganalisa. Itu tadi yang saya sangat salut dengan panjenengan. Coach menganalisa, kemudian panjenengan juga mampu menggiring coach untuk menemukan jawabannya sendiri. Itu yang saya ingin sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sangat luar biasa pada proses coaching hari ini yang sudah panjenengan lakukan bersama Bu Levita. Ya, Kalau boleh satu lagi yang ingin saya tanyakan monggo. ke depan, apa lagi yang ingin panjenengan kembangkan? Sepertinya lebih mendalami alur tirta lagi, Pak. Alur tirta ya, Alur tirtanya. gitu ya. Berarti mungkin lebih dalam lagi untuk mendalami tirta gitu ya, alur tirta Ya, tadi. siap. Baik Bu, terima kasih saya ucapkan panjenengan sudah melakukan coaching hari ini dengan Bu Levita. Saya mendengarkan juga, saya juga banyak belajar, sharing-sharing pengalaman tadi. Juga saya sudah melewati banyak sesi tanya jawab, sangat luar biasa. Terima kasih saya ucapkan, semoga sukses dengan kegiatan coaching-coaching selanjutnya bersama orang-orang baru dan tokoh-tokoh besar lain. Terima kasih, lebih Terima semangat. kasih. Siap, terima kasih. Terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.